Assalamualaikum, halo anak-anak ulun emak. Apa kabarnya nih? Selamat datang kembali di channel Emak Spoiler. Emak-emak yang setiap nonton film paling heboh ngasih spoiler. Seperti biasa emak ingetin, konten emak ini mengandung spoiler ya. Disaranin buat anak-anak emak, nonton dulu film aslinya biar lebih mudah dipahami. Kali ini emak akan membahas film trailer yang berbahasa Malayalam India. Film ini tayang di tahun 2022. Film ini mengisahkan tentang seorang jurnalis yang ingin memecahkan kasus pembunuhan berantai yang terjadi di sekitar kota tempat tinggalnya. Film ini disutradarai oleh Rajesh Nair dan dibintangi oleh Depti Sati yang berperan sebagai Jennifer, seorang jurnalis, dan Madhupal yang berperan sebagai Ayapan, seorang wakil kepala polisi. Oke, nggak usah banyak spoiler di awal. Beli kain di Pasar Mangga 2. Cakep! Ini dia In tahun 2022. Cekidat. Di awal film, ada satu keluarga yang baru pulang dari liburan di kampung halamannya. Mereka adalah Suku sebagai kepala keluarga, Sriva istrinya Suku, dan Jia anak perempuan Suku yang masih berusia 9 tahun. Saat memasuki rumah, Suku heran kenapa meteran listriknya menyala. Saat Sriva ingin ke kamar mandi, lantai kamar mandinya basah. Suku menduga kemungkinan ada pipa air yang bocor. Setelah itu, Suku meminta istrinya untuk membuatkan teh dan telur dadar. Saat Suku asik menonton TV, pandangannya teralih ke arah piringan hitam yang masih menyala. Sementara di dapur, istrinya tidak sengaja menjatuhkan teflon. Karena teflon yang berada di laci terasa panas, dan di lantai dapur ada satu puntung rokok. Suku mendatangi istrinya di dapur dan menyuruh istrinya untuk diam. Suku menduga ada seorang penyusup berada di dalam rumah mereka. Suku hendak menghubungi polisi, tiba-tiba ada seseorang memukul kepala Suku dengan menggunakan stik golf. Sriva segera berlari, tapi ia malah tertangkap. Lalu Jia keluar dari kamar mencari ibunya. Ia menangis setelah melihat seorang pria misterius sedang membersihkan darah yang berserakan di lantai rumah. Di scene lain, ada seorang jurnalis wanita yang bernama Jennifer. Jennifer mendapat telepon dari rekannya tentang kasus pembunuhan yang terjadi di rumah Suku. Jennifer bergegas pergi ke TKP. Diketahui, Jennifer hanya tinggal berdua dengan neneknya. Nenek Jennifer hobi menonton film bersama anak tetangga Jennifer yang bernama Mia. Di lokasi TKP, tepatnya di rumah Suku, polisi dan tim forensik memeriksa jasad Suku, Sriva, dan Jia yang telah membusuk. Mereka telah check out 1 minggu yang lalu. Keadaan rumah Suku tampak bersih. Seakan-akan pelaku berusaha membersihkan TKP tapi tidak membuang barang bukti. Bekas jejak darah masih bisa dilacak oleh tim forensik. Yang pertama kali menemukan jasad keluarga Suku adalah ART Suku. ART-nya merasa heran karena sepulang dari liburan, Suku belum juga menelpon untuk membersihkan rumah. Jennifer mewawancarai wakil kepala polisi yang bernama Pak Ayapan. Jennifer bertanya tentang hubungan kasus keluarga Suku dan keluarga John Luke, karena pola pembunuhan yang terjadi pada keluarga Suku sama persis dengan pembunuhan yang terjadi pada keluarga John Luke. Jarak pembunuhan yang terjadi antara keluarga John Luke dan keluarga Suku hanya sekitar 1 minggu. Pak Ayapan pun belum bisa menjawab dan segera meninggalkan Jennifer dan jurnalis lainnya. Scene berpindah ke kamar mayat. Jennifer dan temannya sedang menunggu informan yang bekerja menjaga kamar mayat. Di depan mobil mereka ada sebuah mobil yang memperhatikan mereka berdua sambil merokok. Saat penjaga kamar mayat yang bernama Mani Anand datang, ia mengatakan kalau penyebab kematian keluarga Suku sama persis seperti keluarga John Luke. Terdapat luka parah di kepala korban karena pukulan sebuah palu. Dan penjaga kamar mayat itu memberi Jennifer foto-foto korban. Jennifer segera menuliskan hasil penelitiannya. Keesokan harinya, dokter forensik memberikan hasil penelitiannya kepada Pak Ayapan. Terdapat beberapa puntung rokok dan sidik jari di dalam rumah keluarga Suku. Puntung rokok dan sidik jari itu sama persis dengan yang ditemukan di rumah keluarga John Luke. Tapi sidik jarinya tidak ada yang sesuai dengan identitas manapun. Pak Ayapan tidak heran karena masih banyak masyarakat yang belum mengurus kepemilikan identitas. Dan dokter forensik menambahkan, sebelum polisi datang, keadaan kamar mandi seperti baru selesai dipakai. Kemungkinan setelah membunuh keluarga Suku, korban masih tinggal di rumah Suku hingga beberapa hari. Malam harinya, penyusup itu memulai aksinya. Ia memilih sebuah rumah yang bertetanggaan dengan rumah Jennifer. Di rumah itu tinggal seorang Pak Pendeta dan ibunya. Hari itu Pak Pendeta sedang ada kegiatan di luar rumah selama 1 minggu. Hanya ibu Pak Pendeta yang tinggal di rumah itu sendirian.
Penyusup itu mulai membersihkan ruangan di lantai 2. Kemudian mandi dan memakai baju Pak Pendeta. Ibu Pak Pendeta terlalu fokus menonton film hingga tidak menyadari keberadaan penyusup di rumah itu. Setelah 1 minggu lamanya, penyusup itu akhirnya pulang ke rumahnya di kawasan daerah Kumuh. Diketahui penyusup ini bekerja sebagai kuli bangunan yang memiliki sifat pendiam. Ia sering dibentak oleh mandor bangunan. Pak Pendeta yang baru sampai di rumahnya segera melapor kepada polisi tentang penyusup yang masuk ke rumahnya. Itu bisa dilihat dari baju Pak Pendeta yang baru dicuci dan dijemur di lantai 2. Ibunya hanya tinggal sendiri selama 1 minggu ini. Mustahil ada yang memakai baju Pak Pendeta. Tidak ada keanehan di rumah itu, hanya CCTV yang terputus dan ruangan yang telah bersih. Beberapa hari setelahnya, pihak polisi mendapat laporan tentang ditemukannya mayat seorang wanita di dalam rumahnya. Korban wanita itu yang kita sebut saja Desi, ia kurang bersosialisasi dengan tetangga. Bahkan ART pun tidak ada yang betah karena Desi itu terlalu cerewet dan kasar. Para tetangga curiga karena setelah 5 hari, Desi tidak pernah keluar rumah. Sementara suaminya sudah 1 minggu dinas di luar kota. Pola pembumbunannya sama persis seperti kasus keluarga Suku dan keluarga John Luke. Di rumah Jennifer, terlihat Jennifer sedang fokus menyelidiki kasus pembumbunan berantai yang terjadi. Nenek Jennifer tidak sengaja meletakkan teh di atas gambar-gambar kasus yang sedang diselidiki oleh Jennifer. Nenek Jennifer segera membersihkan air yang menempel di salah satu gambar. Nenek Jennifer teringat dengan mendiang suaminya yang suka just tip rokok dari luar negeri. Rokoknya sama persis seperti yang terlihat di gambar. Jennifer tersadar setelah mendengar perkataan neneknya. Tidak lama setelah itu, Mani Anand menghubungi Jennifer untuk memberitahu hasil otopsi pada jasad Desi. Ternyata terdapat perbedaan pola pembumbunan antara Desi dan keluarga Suku. Terdapat 2 sampel darah di TKP. Satunya darah Desi dan satu lagi darah dengan golongan B negatif. Keesokannya, saat Jennifer datang ke kantor polisi, Jennifer melihat suami Desi keluar dari kantor polisi dan menuju mobilnya. Jennifer merasa pernah melihat mobil itu. Lalu, Jennifer menjelaskan hasil analisanya tentang kematian Desi kepada Pak Ayapan. Jennifer menjelaskan kalau puntung rokok yang ditemukan di TKP ketiga adalah rokok dari luar negeri. Sedangkan puntung rokok yang ditemukan di rumah keluarga John Luke dan keluarga Suku adalah rokok lokal. Jennifer menduga pelakunya adalah suami Desi. Karena rokok suami Desi mereknya dari luar negeri. Dan Jennifer pernah melihat mobil suami Desi di depan kamar mayat beberapa hari yang lalu. Suami Desi terlihat sedang berbicara dengan salah satu tim forensik. Itu membuktikan kalau suami Desi tidak berada di luar kota saat pembumbunan terjadi. Tapi Pak Ayapan tidak begitu menanggapi penjelasan Jennifer dan menyuruh Jennifer pulang. Setelah Jennifer pulang, Pak Ayapan pun meminta bawahannya untuk memeriksa CCTV di sekitar kamar mayat. Dan semua hal yang dijelaskan oleh Jennifer ternyata benar adanya. Dengan adanya bukti CCTV itu, akhirnya suami Desi pun mengakui perbuatannya. Keesokan harinya, Pak Ayapan meminta Jennifer untuk datang ke kantor polisi jam 7 malam. Pak Ayapan ingin mengetahui hasil penelitian Jennifer tentang kasus pembumbunan keluarga John Luke dan keluarga Suku. Jennifer menjelaskan penelitiannya selama ini secara detail kepada Pak Ayapan. Jennifer menduga kalau pelaku adalah orang yang memiliki gangguan mental. Orang yang normal tidak akan meninggalkan barang bukti begitu saja. Di daerah lain juga terdapat laporan penyusupan. Pelakunya berasal dari sebagian warga yang tinggal di daerah Kumuh. Mereka suka menyusup ke rumah kosong dan tinggal beberapa hari di rumah itu. Jika mereka ketahuan, mereka akan melarikan diri atau yang lebih parahnya, mereka akan membunuh pemilik rumah itu. Di scene lain, terlihat si penyusup berdiri di depan rumah Jennifer. Ia berhasil masuk ke dalam rumah. Nenek Jennifer menyadari ada penyusup di rumahnya. Ia berusaha menghubungi Jennifer, tapi tidak diangkat karena Jennifer sedang berada di jalan. Lalu nenek Jennifer ingin menghubungi polisi. Saat si penyusup hendak memukul kepala nenek Jennifer, seketika nenek Jennifer berbalik dan menusukkan pisau ke perut si penyusup. Tidak lama setelah itu, Jennifer sampai di rumah. Lalu teman Jennifer yang bernama Sam menelpon dan mengatakan kalau dulu ada seorang pemuda yang tinggal di daerah Kumuh. Ia suka memasuki rumah-rumah mewah dan tinggal di rumah itu selama beberapa hari setelah membunuh pemiliknya. Lalu polisi menangkapnya dan ia dirawat di rumah sakit jiwa. He got arrested in 2005. Like in your file, he was staying in the house even after the murder. Lalu Sam mengirimkan video pengakuan si penyusup sewaktu dirawat di rumah sakit jiwa kepada Jennifer.
Si penyusup mengatakan kalau memiliki rumah mewah itu adalah hal yang mustahil bagi warga daerah kumuh. Ia tidak melakukan apa-apa. Ia hanya berkunjung dan membersihkan rumah-rumah itu. Tapi mengapa pemilik rumah malah menghubungi polisi? Karena hal itulah si penyusup jadi membunuh pemilik rumah. Setelah mendengarkan suara dari video itu, Sam memberitahu Jennifer kalau si penyusup itu bernama Aboy dan telah dibebaskan setahun yang lalu. Aboy atau penyusup yang dari tadi mendengarkan semua itu mulai gelisah dan panik. Aboy langsung menyerang Jennifer. Jennifer berhasil bersembunyi di balik meja dapur. Seketika Jennifer terkejut melihat neneknya telah tewas di balik meja dapur. Lalu Jennifer berlari masuk ke dalam kamar dan mengirim pesan kepada Pak Ayapan melalui smartwatch. Pak Ayapan segera menyuruh timnya untuk segera datang ke rumah Jennifer. Tidak lama setelah itu, Ami datang ke rumah Jennifer. Jennifer berusaha teriak dari balik kaca agar Ami tidak masuk ke rumah. Tapi Ami tidak mendengar. Saat Ami hendak dibun-bun oleh Aboy, Jennifer keluar dari dalam kamar dan mendorong Aboy hingga terjatuh. Jennifer dan Ami berlari menuju pintu keluar. Tapi Ami tertangkap dan kepala Ami dipukul dengan palu hingga check out dari dunia. Jennifer langsung terduduk lemas. Aboy menghampiri Jennifer dan hendak memukul kepala Jennifer dengan palu. Tapi Jennifer berhasil melawan dan terjadi perkelahian antara Jennifer dan Aboy. Saat Jennifer sekarat, Aboy mengambil palunya. Tiba-tiba dari arah pintu ada suara tembakan. Aboy ketakutan dan lari ke lantai atas. Pak Ayapan segera menembak Aboy, tapi Aboy berhasil kabur. Tidak lama setelah itu, ambulan datang dan membawa Jennifer ke rumah sakit. Di tengah perjalanan, beberapa orang menghentikan ambulan itu dan meminta bantuan karena ada seorang pemuda yang menjadi korban tabrak lari. Pemuda itu dibaringkan di sebelah Jennifer. Jennifer membuka mata dan melihat pemuda itu. Ternyata pemuda itu adalah Aboy. Aboy tampak sekarat dan perawat memasangkan masker oksigen kepada Aboy. Aboy makin sesak napas. Perawat berusaha menolong Aboy dan tiba-tiba Aboy check out dari dunia. Ternyata dari tadi Jennifer memencet selang oksigen yang dialirkan kepada Aboy dan film pun end. Oke, sampai di sini apakah anak emak masih ada yang belum paham? Silahkan tulis di kolom komentar. Supaya emak makin bersemangat bercelotehnya, boleh dong mainkan jarinya untuk klik tombol like dan subscribe-nya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Wassalam, bye.